Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas alur cerita film horor Indonesia yang berjudul Kuyang The Movie. Film ini tayang pada tahun 2021. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus alur cerita filmnya. Di awal cerita diperlihatkan seorang perempuan yang bernama Reni yang memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Tapi ia hanya menjadi seorang bidan saja. Agar semuanya bisa terwujud, Reni menginginkan kalau suaminya berprofesi sebagai dokter. Dan singkat cerita, akhirnya Reni menemukan pria yang bernama Adi dan berprofesi sebagai dokter. Reni hamil di luar nikah. Karena mereka tidak sanggup menanggung malu, akhirnya mereka pindah ke Pulau Kalimantan. Kebetulan Adi juga mendapatkan tugas untuk menggantikan dokter di sana. Adi dan Reni tinggal di Kalimantan. Sesampainya di rumah mereka, Adi dan Reni disambut oleh Pak Kepala Desa yang bernama Pak Menteng. Ketika mereka berbincang-bincang di luar rumah, Adi mendengar ada barang-barang yang terjatuh. Adi kemudian menanyakan kepada Reni mengapa barang-barang itu terjatuh. Adi melihat ada patung kecil yang terjatuh dan kepalanya potong. Adi mengira kalau itu terjatuh karena hembusan angin. Pak Menteng menanyakan kepada Adi apa yang pecah. Adi mengatakan hanya pajangan patung yang pecah. Pak Menteng tiba-tiba khawatir jika pajangan patung itu rusak. Pak Menteng dan keluarganya tiba-tiba pergi dari rumah itu. Mereka seperti ketakutan. Di dalam kamar mereka, Adi terlihat senang melihat janin di dalam perut Reni bergerak dengan sangat aktif. Adi kemudian mencium perut Reni. Reni mengatakan seharusnya anak mereka ini adalah anak yang kedua. Mendengar hal itu, Adi sangat marah kepada Reni. Ternyata Adi adalah suami yang pemarah. Adi mengatakan agar Reni tidak usah mengungkit masa lalu lagi. Keesokan harinya, Adi mulai bertugas. Sebelum berangkat, Pak Menteng memberikan pajangan patung kecil. Pak Menteng mengatakan kalau semua di rumah di desa ini memiliki 3 pajangan patung kecil. Konon katanya kalau hal ini dapat menolak bala. Adi tidak menerima patung pemberian Pak Menteng karena dari kecil ia diajarkan agar tidak percaya dengan tahayul. Keesokan harinya, Adi akan mencari dukun beranak untuk persiapan Reni lahiran, serta membantu dan menemani Reni di rumah. Karena beberapa hari ke depan, Adi akan sibuk. Menurut para warga, dukun beranak yang paling terkenal di desa itu bernama Manyang. Adi pun pergi mencari dukun beranak itu. Ketika di perjalanan, Adi terjatuh dan dikejutkan oleh nenek-nenek. Dan ia adalah dukun beranak yang bernama Manyang. Adi pun membawa Manyang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Manyang berkenalan dengan Reni. Bukan hanya itu, Manyang juga langsung memasak untuk keluarga Adi. Sambil tertawa, terlihat Manyang memotong-motong daging di belakang rumah. Setelah masakan jadi, mereka pun makan bersama. Esoknya, Adi pamitan kepada Reni karena ia akan bertugas di desa sebelah. Adi mengatakan kepada Reni agar jangan takut lagi karena ada Manyang yang akan menemaninya. Siang harinya, Reni tidak sengaja melihat isi tas Manyang yang isinya sangat aneh. Setelah selesai bekerja dan membantu banyak pasien, saat hendak pulang, Adi tiba-tiba melihat tulisan di dinding, "Hutang darah." Setelah itu Adi langsung terjatuh. Untunglah ada Pak Menteng yang membantunya. Adi mengatakan kepada Pak Menteng kalau tadi ia melihat tulisan hutang darah di dinding. Beberapa hari kemudian, Adi akhirnya pulang ke rumah. Reni terlihat sangat senang. Ia kemudian pergi ke toko sayur. Tiba-tiba Reni melihat perempuan yang memakai jubah panjang.
Tapi di saat Reni menanyakan kepada pemilik warung itu apakah ia melihat perempuan itu, pemilik warung mengatakan kalau dari tadi tidak ada perempuan yang berjubah yang lewat di depan tokonya. Pak Menteng datang ke rumah Adi. Ia ingin meminta obat karena anaknya sakit. Tiba-tiba Pak Menteng mencium bau bunga kasturi di sekeliling rumah Adi. Pak Menteng mengatakan kepada Adi agar mereka hati-hati, karena itu adalah tanda serangan kuyang. Pak Menteng mengatakan kalau sudah ada dua tanda, yang pertama tulisan hutang darah, dan yang kedua adalah bunga kasturi di rumah Adi. Adi terlihat takut dan panik karena ia tidak mau kehilangan istri dan anaknya. Pak Menteng kemudian datang ke rumah tetua di desa itu. Ia melaporkan kalau kuyang akan mengincar keluarga Adi, dan malam pun tiba. Reni terlihat mengalami kontraksi. Manyang menyuruh Adi untuk mengambilkan alat-alat persalinan yang ada di dapur, dan tiba-tiba Manyang pun melakukan aksinya, dan sangat mengejutkan kepala Manyang terbang, dan ternyata Manyang adalah sosok kuyang yang sangat menyeramkan. Saat masuk ke dalam kamar, Adi sangat terkejut melihat kuyang. Adi panik dan ia mengambil sebuah wadah dan langsung memukul-mukul hingga mengeluarkan suara bising. Suara itu menyebabkan kuyang merasa tidak nyaman. Lalu Adi melemparkan sapu lidi ke arah kuyang hingga kuyang itu menghilang. Di saat Adi mendekati Reni, ia sangat terkejut melihat anak mereka sudah dibawa oleh kuyang. Terlihat perut Reni sudah kempes. Tidak lama kemudian, Pak Menteng dan tetua itu datang, tapi mereka sudah terlambat. Pak Menteng mengatakan agar Adi harus bersabar. Itu sama persis yang ia alami dulu dengan istrinya. Adi sangat frustasi. Ia kemudian mengguyur dirinya dengan air. Tetua mengatakan kalau anak Adi masih bisa diselamatkan, tetapi resikonya sangat bahaya hingga mempertaruhkan nyawa mereka. Sebagai orang tua, mereka rela melakukan apapun kepada anak mereka. Ritual pun akan dilakukan dan memerlukan pemuda suku Dayak agar bisa berjalan dengan lancar. Setelah ritual itu, kemudian datanglah seekor elang muncul dan tetua itu menyuruh semuanya harus mengikuti elang itu. Tidak terasa mereka menelusuri hutan itu hingga malam. Saat itu Reni terlihat terpisah dengan rombongan Adi. Reni diteror oleh hantu kuyang. Reni sangat ketakutan. Adi terlihat sangat panik dan tiba-tiba lehernya dicekik oleh rambut panjang kuyang dan dilarikan entah kemana. Di sisi lain, Reni mendengar ada suara anak kecil memanggil dengan sebutan Umay. Di Kalimantan, Umay berarti ibu. Reni pun mendekati anak itu dan memeluknya, tapi tiba-tiba anak kecil itu berubah menjadi kuyang yang sangat menyeramkan. Reni kemudian menyalakan obor. Konon katanya kalau kuyang itu sangat takut dengan api. Reni kemudian melemparkan obor itu ke arah kuyang hingga kuyang itu pun terbakar dan musnah. Janin Reni pun masuk lagi ke dalam rahimnya. Reni terlihat sangat bahagia. Tapi Reni bersedih dan menemukan Adi yang sudah tergeletak di belakang tubuhnya. Reni pun akhirnya harus bisa menerima takdir kalau suaminya telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.